Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Primananda dengan NIM 170600092. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 12 di buku Todaro, kawan. Jadi judulnya itu Teori Perdagangan Internasional dan Strategi Pembangunan. Baik, langsung aja saya akan membahas pada subbab 12.7 yang berjudul Perdagangan Selatan-Selatan dan Integrasi Ekonomi. Kita nggak perlu lama-lama, kawan. Yang penting sampai dan kita bahas inti-intinya aja, kawan. Yang penting tersimpan di memori kita. Langsung aja pada subbab pertama, yaitu integrasi ekonomi, teori dan praktek. Baik, perdagangan selatan-selatan hampir mencerminkan sepertiga dari seluruh ekspor negara berkembang. Jadi ada beberapa pendapat para ahli mengenai perdagangan selatan-selatan ini, kawan. Yang pertama yaitu ada peraih Nobel seperti Sir Arthur Lewis. Yang kedua ada Abhijit Banerjee. Yang ketiga ada Pranab Bardhan. Jadi kita bakal bahas apa aja pendapat para ahli ini mengenai perdagangan selatan-selatan. Yang pertama itu ada peraih Nobel Sir Arthur Lewis berpendapat bahwa sebaiknya negara-negara berkembang ini menjalin hubungan dagang sesama mereka saja, kawan. Yang kedua, menurut Abhijit Banerjee, sulit bagi eksportir negara berkembang untuk masuk pada pasar negara maju dikarenakan adanya dampak reputasi, kawan. Baik, yang ketiga yaitu Pranab Bardhan berpendapat bahwa sebaiknya negara-negara berkembang ini menjalin hubungan dagang satu sama lain agar tujuan cepat tercapai, kawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan selatan-selatan ini adalah negara-negara berkembang itu tidak hanya menjalin hubungan dagang sesama mereka saja, kawan, tetapi juga membentuk integrasi ekonomi. Nah, integrasi ekonomi terjadi ketika suatu negara dalam suatu kawasan membentuk uni ekonomi dan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk non-anggota. Baik, itu materi pada subbab pertama. Lanjut pada subbab kedua, blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan, kawan. Langsung aja, banyak blok-blok perdagangan regional di negara-negara berkembang. Banyak blok-blok perdagangan di negara-negara guna menciptakan integrasi perdagangan mereka, kawan. Jadi dapat kita lihat di Amerika Serikat itu ada seperti NAFTA yang beranggotakan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kawan. Selanjutnya ada di Afrika, itu SADC, South African Development Community, kawan. Itu yang beranggotakan negara-negara di Afrika Selatan. Nah, di buku Todaro ini muncul pertanyaan mengenai blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan ini, kawan. Jadi pertanyaannya begini, apakah blok perdagangan regional ini dapat menghambat globalisasi perdagangan? Nah, jadi jawabannya belum jelas apakah blok perdagangan regional ini dapat menghambat globalisasi perdagangan. Karena apa? Karena ada beberapa tetapi ada pendapat dari para ahli yang menyarankan bahwa para ahlinya itu ada Anthony Venables menyarankan bahwa sebaiknya negara berkembang ini menjalin hubungan dagang antara utara dan selatan dibanding selatan-selatan. Nah, itu materi bagian subbab kedua yang berjudul di 12.7 perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Baik, kita lanjut pada subbab besar yang kedua, yaitu 12.8 kebijakan perdagangan negara-negara maju, perlunya reformasi dan resistensi terhadap proteksionis baru, kawan. Jadi langsung aja ke materinya. Banyak negara-negara maju ini menghambat perdagangan negara-negara berkembang seperti tarif efektif. Dengan tingginya tarif efektif, maka perdagangan ekspor negara berkembang menjadi terhambat dan mengurangi devisa negara, kawan. Jadi dapat kita lihat pada putaran Uruguay pada tahun 1995 itu negara-negara maju melakukan memangkas tarif efektif sebesar 40% terhadap barang manufaktur.
Dan pada putaran ini juga menghasilkan bahwa GATT itu diubah menjadi WTO kawan. Jadi dapat kita lihat dari grafik 12.5 di samping itu dijelaskan bahwa negara-negara miskin itu memiliki tarif efektif yang lebih tinggi dibanding negara kaya. Nah, dapat kita lihat pada grafik di samping itu negara miskin yang memiliki pendapatan kecil dari $1 dan $1 sampai $2 memiliki tarif efektif sebesar 14%. Nah, selanjutnya negara kurang miskin itu memiliki tarif efektif sebesar 6%. Nah, adanya putaran Uruguay ini, pemerintah tidak terlalu percaya terhadap putaran Uruguay ini karena pemerintah menganggap putaran Uruguay ini tidak efektif dan tidak benar-benar dijalankan oleh negara berkembang. Nah, setelah pemerintah tidak menganggap putaran Uruguay ini efektif, maka muncul organisasi perdagangan dunia yaitu WTO kan, yang mampu menciptakan integrasi perdagangan negara berkembang. Nah, setelah itu ada juga kesepakatan Doha yang berisi mengenai negara berkembang dijamin akan berperan aktif dalam perdagangan dunia. Nah, baik, sekian dulu penyampaian materi dari saya. Itu merupakan inti-inti dari subbab yang saya bahas tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan yang melihat materi ini. Semoga bisa tersimpan di memori kita mengenai bab yang saya bahas. Nah, sekian dulu pembahasan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.